Halo Sobat Akses, kembali lagi bersama Uncle Lalu di sini. Ya, hari ini kita akan lanjutkan ya episode berikutnya di Bicara, yaitu Bincang Akademik bareng Akses. Ya, nah hari ini nih kita pingin ngobrol atau ngulik tema yang terkait dengan bahasa Indonesia ya. Jadi sudah bersama Kak Uncle di sini ada Kak Gasta. Ya, halo. Saya Kak Gasta. Ya, oke. Nah, pertama nih Kak Gasta, kalau kita ngomongin bahasa Indonesia ya Yap. di Yap. UTBK itu kan ada berapa ini sih subset? Ada lebih tepatnya itu ada 3 yang membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Terus PBM, pemahaman bacaan dan menulis, dan yang satu lagi itu ada LBI, literasi bahasa Indonesia. Oke. Yang PPU, PBM ini kan beda-beda tipis ya. Kalau secara umum Kak Gasta ngelihatnya perbedaan utamanya apa sih? Ya. Kalau untuk PPU dan PBM itu lebih ke pembentukan bahasanya, Pak. Jadi di dalamnya itu ada kosakata, penggunaan tanda baca, terus pembentukan kalimat, dan lain sebagainya. Jadi itu untuk pembentukan bahasanya tadi. Sedangkan kalau di LBI itu lebih berbasis kepada teks. Oke. Jadi lebih panjang dan juga tentunya lebih lengkap daripada PPU dan PBM tadi. Jadi secara kasarnya LBI itu merupakan ujian dari keseluruhan dari PPU dan PBM tadi. Aplikasinya ya dalam bentuk teks-teks tadi. Jadi lebih panjang daripada PPU dan PBM di soal-soalnya. Oke, jadi bisa nggak kalau saya bilang lebih sederhananya, mungkin PPU PBM itu fokus ke tata bahasa, ya betul, kalau si LBI-nya ini ke mungkin pemahaman bacaan ya? Ya, lebih pemahaman bacaan sesuai konteks teks tadi, betul. Kalau dari pengalaman Kak Gasta, terutama LBI ini, ya karena anak sekarang nggak tahu ya, kalau Uncle ngelihatnya agak kurang suka baca gitu ya. LB kalau menghadapi soal LB itu paling enggak pembacaan kayak apa sih yang harus disiapin? Ya, menurut pengalaman saya Pak, jadi biasanya dari LB itu konteks teksnya itu bermacam-macam. Bisa dari teks sosial, teks pengetahuan umum, atau juga bisa ilmiah seperti dari topik-topik yang membahas tentang keilmiahan seperti itu. Jadi lebih baik untuk siswa untuk lebih banyak membaca ya. Terlebih ada satu lagi nih Pak yang terkhusus di LBI dan membedakan dengan jenis 2 tadi, yang PPU PBM tadi. Yaitu ada teks sastra ditambahkan di LBI. Okay. Berarti kan tadi kalau yang ilmiah ada topik sosial, sains itu yang fiksi apa non fiksi itu? Itu termasuk non fiksi. Non fiksi ya, berarti yang sastra ini yang fiksi dong. Yang fiksi ya. Nah, sastra. Kalau zaman saya sekolah dulu kan, udah lama tuh ya. Sastra itu kan sesuatu yang ya ada orang yang suka, nggak suka kan. Dan nggak setiap hari kita nemu di, apalagi sekarang anak-anak sekarang bacanya di gadget kan. Kalau saya dulu masih baca ke perpus gitu ya. Gimana tuh kita membiasakan bacaan sastra yang kayak apa sih yang kira-kira bermanfaat untuk PTBM? Biasanya kalau kita lihat dari sisi yang pertama dulu yang susah untuk mengenal sastra ya Pak, atau membaca sastra seperti itu. Jadi misalnya dia suka tentang topik-topik yang yang tidak terlalu berat misalnya tentang topik keseharian dia di lingkungan, atau juga biasanya kan remaja itu kan suka yang percintaan ya, atau romansa-romansa seperti itu. Jadi bisa dikenalkan atau bisa memilih daripada cerita-cerita yang dia suka dulu. Ya, dia suka dulu. Jadi pendekatannya itu lebih ke personal dulu. Ya, banyak sih untuk sekarang itu mayoritas memang lebih banyak mengambil topik-topik yang sederhana seperti itu, Pak. Tapi terkadang juga memang diselipkan itu topik-topik yang berat seperti itu. Tapi memang dikemas dalam bentuk sederhana. Kalau tipe bacaannya, apakah pasti novel gitu kan? Novel kan panjang nih, kadang-kadang anak nggak suka. Ya, kalau dari teks sastra itu kan ada 3 jenis ya, Pak. Yang pertama itu ada prosa, kemudian puisi, dan drama. Jadi dari 3 jenis sastra ini yang masuk ke UTBK itu hanya 1 jenis saja, yaitu prosa tadi. Nah, prosa ini kan
kan karya tulis kan. Ya, nah di situ ada cerpen dan juga novel. Nah, yang masuk itu antara dua itu tadi. Oke. Ya. Kalau novel kan sudah pasti kan memang lebih panjang daripada cerpen, karena kan cerpen cerita pendek. Jadi ya kalau memang tidak terbiasa untuk membaca karya sastra yang panjang, bisa lebih dulu dimulai dari cerpen tadi. Oke. Nah, tadi tuh Kak Gasta sempat menyinggung bacaan yang berat dan yang ringan. Nah, kalau kita kan ringan tuh ya anggaplah kayak baca manga gitu kan, banyakkan masih relevan lah dengan kehidupan hari-hari ya. Atau sekalian yang fantasi gitu kan. Nah, masuk nggak sih topik-topik kayak gitu, misalkan kan sekarang kalau anak-anak bacanya yang kayak Harry Potter, yang magic, atau bakalan kayak apa sih topik yang dipilih? Maksudnya di dalam soalnya Pak? Ya, misalkan yang dicuplik kan nggak mungkin ya. Biasanya untuk yang di dalam soal itu memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sih Pak. Oke. Jadi tidak terlalu fantasi seperti itu. Jadi benar-benar yang sudah pernah terjadi atau memang akan terjadi seperti itu. Tapi kan tadi judulnya fiksi, iya kan, bukan non fiksi. Ya, walaupun fiksi bukan berarti itu benar-benar hayalan semua. Jadi itu memang ada latar belakang dari penceritaannya, itu bisa dari kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata seperti itu. Oke. Nah, ini nih, alhamdulillah kan kalau Uncle suka baca memang ya. Nah, tadi balik ke generasi yang anak sekarang nih. Pendekatan membacanya, ya kalau kayak kita hobi baca kan nikmatin tuh lagi waktu senggang, baca nyantai, masuk banget ceritanya sampai enggak istilahnya tanggung gitu loh, baca bisa langsung habis. Nah, apa pendekatan membaca yang harus kita terapin nih? Bedanya apa membaca novel untuk hobi santai dengan membaca untuk UTBK? Ini berapa panjang sih biasanya teksnya? Biasanya itu paling panjang sih 2 paragraf ya Pak, 2-3 paragraf. Kalau untuk novelnya ya tergantung paragrafnya juga ya kadang. Karena kan biasanya ada dialognya, jadi itu masuk ke dalam 1 paragraf biasanya. Terus pendekatan membacanya yang membedakan? Terlihat dari tujuan dulu ya Pak. Karena untuk mengerjakan soal dan untuk apa tadi satu lagi? Membaca untuk sehari-hari ya? Di waktu senggang. Ya hiburan juga kan? Jadi karena tujuannya yang pertama itu tadi untuk mengerjakan soal, dan juga kan di pengerjaan soal UTBK itu kan ada waktunya ya, dan waktunya itu terbatas. Satu soalnya itu kurang lebih 1 menit lah untuk mengerjakan. Jadi ya sebisa mungkin ketika kita membaca karya sastra di soal UTBK itu langsung saja ke tujuan dari soalnya tersebut ya. Jadi tidak usah bertele-tele apa kita melihat karya ini bagus atau sesuai dengan apa yang kita mau ya, seperti itu. Berbeda dengan tadi ya, kalau kita sedang santai itu kan memang kita ingin mencari hiburan, ingin mencari pengetahuan dan lain sebagainya. Berarti harus cepat nih. Ya, harus cepat. Nah, ada yang bilang mendingan ke soal dulu baru bacaannya, atau baca sekilas dulu baru ke soal. Strateginya yang biasanya lebih efektif? Kalau dari pengalaman saya Pak, itu memang lebih cepat dia langsung ke soalnya. Jadi biasanya di soal itu memang sudah jelas, misalnya dia menanyakan tentang latar, jadi nanti langsung ditanyakan bagaimanakah latar suasana. Nah itu kan bisa sudah jelas kan apa tujuan dari soalnya. Jadi langsung saja kita baca soal kemudian langsung ke teksnya tadi. Jadi kita langsung tahu pengen apa kita cari sih di teksnya, daripada kita secara gamblang gitu kita tidak tahu apa-apa ketika membaca teksnya. Jadi lebih baik langsung membaca ke soalnya. Ya itu rekomendasi, tapi preferensinya. Kalau saya kan kadang suka baca dulu tuh biar dapat gambaran. Nah itu kadang-kadang ya benar juga sih, jadi keasikan terus waktunya habis ya. Karena memang tidak pendek sih Pak untuk di LBI itu, teksnya memang takes a time untuk membacanya. Oke. Nah tadi ngomong-ngomong tentang yang biasa, nah ini seru nih teman-teman Akses ya, ngomongin apa sih yang muncul di soalnya kan. Ada ini nggak sih kayak kisi-kisi atau unsur-unsur apa yang biasanya selalu ditanyakan ya? Biasanya di dalam LBI untuk teks sastra itu ada yang ditanyakan itu ada 2 unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Ya, kalau intrinsik itu unsur yang ada di dalam teks sastra tersebut. Jadi ketika kita membacanya kita sudah tahu Pak
daripada unsur-unsur tersebut. Nah, dari situ ada tema, kemudian latar, amanat, kemudian ada juga tokoh dan penokohan. Seperti juga ya. Kurang lebih ada 5 lebih lah seperti itu. Kalau ekstrinsik? Ekstrinsik itu yang ada di luar daripada sastranya. Berarti nggak ada di bacaan itu? Ya, tidak ada di bacaan tersebut, tapi tetap berkaitan untuk membangun ceritanya, Pak. Nah, satu bacaan tadi kan 2-3 paragraf. Ya. Soalnya biasanya untuk satu bacaan ada berapa? Soal-soalnya itu kurang lebih 3-4 lah, paling banyak ditemukan ya. Wah, berarti bacanya harus cepat dan cuma 3-4 soal ya. 3-4 soal. Berarti harus benar-benar dibaca. Oke, tadi menarik tuh. Ada unsur intrinsik. Nah, mungkin kita Sobat Akses fokus dulu ya. Yang episode kali ini intrinsik ya. Kalau terlalu banyak nanti kalian dengerin juga lupa. Ya, kita coba lebih spesifik. Kalau intrinsik tadi bisa diurutin yang apa aja unsur-unsurnya? Yang pertama itu ada tema, Pak. Tema itu berkaitan dengan latar belakang dari pembuatan ceritanya. Jadi latar belakang itu bisa bermacam-macam. Ada tentang kehidupan keluarga misalnya, terus tadi romansa, atau juga keagamaan, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali tergantung preferensi dari si penulisnya. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu merupakan karakter yang ada di cerita tersebut ya. Sedangkan penokohan itu penggambaran dari karakternya, baik dari ciri fisik, sifat, atau perilakunya, Pak. Oke, stop dulu. Tokoh, penokohan. Tadi kan kalau topik sering lah ya, biasa juga di bacaan non-fiksi itu kan ide pokok ya. Nah, itu mirip kan berarti kan? Iya, mirip. Kurang lebih ya. Kalau tokoh sama penokohan nih, nah suka kadang gini deh, itu cerita kan nggak mesti dari awal dicuplik, ya dong? Kadang dari tengah. Nah, ada kiat khusus nggak sih supaya kita lebih mudah begitu mengenali tokoh dan penokohan? Mungkin dari tokoh dulu deh. Ya. Apa sih triknya? Untuk tokoh itu memang biasanya tidak ditanyakan secara langsung di teksnya, Pak. Itu kita untuk sekadar tahu aja. Jadi memang yang ditanyakan itu biasanya penokohannya, jadi sifatnya. Jadi bukan ditanyakan tokohnya. Contoh mungkin? Misalnya contohnya bagaimana tingkah laku atau sifat tokoh ini di penggalan cerita tersebut. Untuk contoh soalnya. Oke. Atau penggambaran watak tokoh tersebut di cerita tersebut ya, untuk contohnya. Oke, ini supaya sobat-sobat akses lebih paham nih. Misalkan contoh novel anak sekarang, Dilan deh. Yang lebih kalau Kak Gasta kan udah baca nih, tokohnya kayak apa tuh? Ya, untuk membedakannya maksudnya apa ya? Berarti tokohnya itu kan di Dilan itu ada Dilan, tokoh utama itu ada Dilan dan Milea. Sedangkan penokohan itu tadi apa yang tadi Kakak jelaskan itu penggambaran dari karakter tokoh tersebut. Contoh? Dilan misalnya, itu dapat kita ketahui dari yang pertama ciri fisik, kemudian tingkah laku, dan juga perilakunya, Pak. Ya, misalnya berarti Dilan seorang anak sekolah, SMA, ganteng. SMA ya, yang berparas tampan, kemudian dia suka yang suka naik motor itu tokoh penokohan. Itu tadi ciri fisik bisa penokohan tadi ya. Kalau tokohnya hanya Dilan aja tadi, Pak. Kalau penokohan itu penggambaran si tokoh tersebut. Contohnya? Ya. Misalnya tadi dia Dilan geng motor, suka naik motor, kemudian dia berparas tampan, terus suka apa tuh? Oh, itu penokohan ya. Itu masuk karakternya itu penokohan. Karakter ya, betul sekali. Penggambaran dari tokoh tersebut. Tapi kan tokoh udah ada contohnya tuh, Dilan dan penokohannya, karakternya seperti apa. Nah, kalau kan banyak tuh karakter di dalam cerita itu, tokoh itu ada apa aja sih? Ya, jadi untuk penggambaran tokoh itu dibagi menjadi 2 jenis, Pak. Berdasarkan peran dan berdasarkan sifatnya. Oke, kalau berdasarkan peran itu dibagi menjadi 2, tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalau tokoh utama itu yang sering muncul di cerita, sedangkan tokoh pendukung ya tokoh yang sentral membangun ya, tokoh sentral, tokoh utama. Kalau tokoh pendukung ya tokoh lain yang mendukung cerita tadi. Kebayang nih, misalkan Sobat Akses kalau nonton video kan yang dapat
Academy Award, pemeran utama, ada pemeran pembantu gitu ya? Iya, betul sekali. Nah, terus kalau dari sisi sifatnya? Ya, sedangkan sifatnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu protagonis, antagonis, deuteragonis, dan tritagonis. Dan yang biasanya sering muncul itu protagonis dan antagonis. Apa tuh bedanya? Ya, jadi kalau tokoh protagonis itu tokoh yang membangun ceritanya, Pak, dari awal sampai akhir. Jadi dia seakan-akan dia yang muncul terus di ceritanya. Sedangkan antagonis itu tokoh yang berlawanan untuk menentang tokoh protagonis tadi. Ya. Jadi contoh di yang gampang deh, lebih mudah ngebayangin yang visual ya. Ya, lebih gampang memang yang ada penggambarannya. Batman misalkan, berarti Batman itu protagonis. Dia karena kan judulnya kan juga Batman ya, Pak. Iya. Oke. Lebih gampang seperti itu ya. Tokoh utama. Ya, tokoh utama dia yang membawa ceritanya. Di cerita Batman tadi. Dia ngembangin dari awal. Tokoh sentral tadi, tokoh utama berarti Batman itu berdasarkan tokohnya dia tokoh utama dan antagonis tadi. Dan protagonis tadi. Mungkin nggak misalkan antagonis itu berubah jadi protagonis, kan Batman terus saya Joker nih. Nah, kalau dia fokusnya nanti ceritanya tentang Joker? Ya, mungkin saja. Kalau di cerita Batman itu kan tokoh protagonisnya kan Batman ya, Pak. Dan tokoh yang menghalangi jalan dari tokoh protagonis tadi kan ada Joker. Jadi Joker masuk ke protagonis. Jadi misalnya dibalik nih, Pak. Si Joker punya cerita sendiri. Jadi sesuai dengan konsep tadi, kan kalau protagonis itu kan yang membawa cerita. Berarti di konteks cerita Joker tadi memang dia sebagai protagonis walaupun dia di cerita Batman tadi jahat, menghalang atau jahat. Jadi tidak berkaitan dengan baik dan jahat sebenarnya sih. Sih ya. Kita kan biasanya kan kalau mengenali tokoh antagonis protagonis itu kan kalau protagonis baik, kalau antagonis itu jahat. Nggak mesti. Nggak mesti seperti itu. Tadi itu yang sisanya apa tadi? Deuteragonis dan tritagonis. Itu tokoh penokohan. Nah, kadang yang agak menantang itu kan tadi tuh cuplikannya pendek. Nah, kalau tidak dituliskan oleh si penulis cerita bahwa ini biasa kan itu di bagian awal kan pengenalan tokoh. Kalau udah di tengah-tengah, kita mengamatinya dari mana sih sifat? Mengamati daripada penokohan nggak ya? Ya, penokohan itu bisa dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama analitik dan dramatik. Kalau analitik itu secara langsung bisa kelihatan, Pak, dari penggambaran si penceritaannya, dari penggambaran tokohnya. Sedangkan dramatik itu bisa dilihat dari dialog antar tokoh, kemudian lingkungan sekitar tokoh itu bisa membangun penggambaran penokohan tadi. Jadi misalnya kalau di potongan itu kan sudah ada dialognya ya, Pak, di potongan soal itu. Berarti itu bisa dilihat dari dialog-dialog tadi atau lingkungan sekitar yang membangun cerita tadi. Kan ada juga tuh yang sudut pandang pembicara, misalnya tokohnya yang cerita sendiri, terus ada orang kedua atau orang ketiga, itu juga ngaruh ya berarti? Interaksi dari dialog tadi juga bisa dilihat karena tadi dialog antar tokoh kan bisa. Itu tokoh penokohan. Lanjut lagi, sudah ada topik atau tema utama, tokoh penokohan, terus apa lagi unsur yang lain? Yang mungkin yang sering muncul itu amanat sih, Pak, di soal jelasin mungkin amanat itu seperti apa? Ya, seperti yang sudah kita tahu, amanat itu merupakan pesan atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya untuk dipelajari dan juga sebagai bekal pembacanya tadi. Itu kan nggak terlalu, kadang-kadang dia tersirat ya, nggak terlalu muncul ya. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh yang bisa membantu teman-teman akses? Pada umumnya untuk membaca, untuk menemukan amanat itu memang kita harus membaca dari awal sampai akhir. Nah, itu makanya. Tapi kan kalau di soal UTBK itu kan hanya potongan-potongannya, Pak. Jadi biasanya untuk soal-soal yang menanyakan amanat itu memang berkaitan dengan konteks yang ada di soal itu aja. Jadi sama caranya. Mungkin lebih sempit kan? Lebih sempit aja, nggak keseluruhan cerita. Jadi amanat yang kita cari itu di potongan tadi saja. Jadi memang disesuaikan sih memang untuk soalnya. Mungkin karena itu kali ya, protagonis itu digambarin orang selalu yang baik, karena pesan moralnya kan nggak mungkin pesan yang jelek sebuah cerita kan, yang pasti ada pesan moral yang baik di situ ya. Betul. Masuk akal. Nah, mungkin nanti Kak Gasta bisa pilih contoh-contoh cerpen nih, dijelasin ke Sobat Akses kayak di review gitu loh. Jadi ada soal-soalnya juga ya.
Oke, Boleh. mungkin itu lebih membantu. Kemudian tadi sudah ada 3 berarti. Ada yang lain untuk tadi katanya banyak unsur-unsur yang intrinsik ya? Ya. Biasanya ada juga tadi kan sudah ada tema, tokoh penokohan dan amanat. Lebih dari itu ada latar. Kemudian satu, coba latar maksudnya gimana tuh? Latar itu merupakan tempat terjadinya, Pak. Di penceritaan. Tempat saja? Bisa latar tempat, latar waktu, atau latar suasana. Oke. Nah, kemarin baru baca yang novel tragedi apa tuh yang 98 tuh? Apa tuh judulnya? Laut. Nah, Biru Laut. Kalau itu latar Laut Bercerita ya. Oke, itu berarti latar tempat. Jakarta. Ya dong? Iya, di Jakarta ibu kota. Latar waktu tadi tahun 98 itu bisa masuk ke latar waktunya. Oke, saat formasi itu ya. Saat. Terus apa lagi latar suasana. Oh, suasananya lagi kerusuhan misalkan ya. Iya. Lagi mencekam. Ya, tergantung dari subbabnya, Pak. Kan biasanya kan ada penceritaan tentang masa lalu. Kemudian seperti itu. Oke. Berarti kan yang bisa terbaca dari cuplikan itu aja kan yang ditanyakan misalnya kan. Oke, nah lumayan nih. Ada lagi habis itu? Kemudian ada alur. Oke, ceritain dikit deh kalau alur itu gimana? Kalau alur itu merupakan penggambaran ceritanya, Pak. Dari awal sampai akhir. Nah, di Indonesia itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju ya dari lebih kecil. Ya, dari kecil ke yang lebih besar, atau dari sekarang ke masa depan. Kalau alur mundur dari saat ini ke masa lalu yang sudah terlewat. Kalau campuran ya tadi bisa menceritakan tentang ke depan atau ke belakang. Kadang-kadang flashback, maju lagi gitu ya. Oke. Itu dulu kali ya, unsur intrinsik. Ya, seru juga. Tapi ya tadi tuh mungkin karena kita harus banyak membaca. Nah, terakhir deh rekomendasi untuk ya tipe-tipe bacaan harus cari di mana, ada tips-tipsnya. Kalau buat yang nyiapin buat UTBK nih mumpung masih tahun depan lagi ya, itu apa aja yang kita bisa lakukan? Harus ke Gramedia kah beli gitu atau gimana? Untuk sekarang itu kan lebih mudah ya Pak untuk mengakses banyak sekali informasi. Salah satunya tadi bentuk sastra, baik itu novel atau cerpen. Kalau kita malas untuk keluar, misalnya tadi kan kalau ke Gramet kan kita harus datang ke sana lihat bukunya. Kita bisa menggunakan teknologi Ipusnas, Pak. Apa itu? Itu aplikasi dari Perpustakaan Nasional ya. Aplikasi. Kita bisa meminjam buku di sana. Karena kita kan biasanya kan malas ya Pak untuk pergi untuk. Saya enggak sih. Iya, tergantung orangnya sih. Ya. Iya. Misalnya kita malas, kita bisa meminjam buku. Tapi memang di sana biasa terbatas sih Pak untuk novel, apalagi novel-novel. Nah itu dia. Ya. Ada tuh yang klasik-klasik kayak apa zamannya Pramudia, atau ya kan? Kalau anak sekarang, nah kayak gitu perlu nggak sih bacaan yang seperti itu? Perlu juga sih Pak, karena memang di dalam soalnya itu sastranya itu campuran, ada sastra yang lama dan juga sastra modern. Jadi memang seimbang untuk soal di UTBK untuk LBI sastra itu. Ada yang karya lama dan karya yang baru-baru ini. Ada. Ya menarik ya Sobat Akses. Jadi mungkin kalau Uncle nih sharing dari pengalaman, Uncle juga ngajar bahasa Inggris tuh ada tes literasinya. Itu kalau di SAT sama ACT. Enaknya tapi Sobat Akses kalau persiapan untuk SAT ACT di Amerika itu sudah ada satu website yang ngebedah bacaan-bacaan klasik terus diurai tuh tadi tuh tema, plotnya, karakter. Jadi kita kayak dipandu, udah ada semacam apa ya, kayak clue, kemudian di apa istilahnya dibimbing cara membaca dengan ya tepat, efektif. Mungkin itu yang perlu ya buat Sobat Akses ya. Oke. Nah, terakhir Kak Gasta, pesan-pesan untuk yang mau belajar nih mumpung masih lama. LBI itu memang harus banyak membaca sih. Apalagi untuk PPU dan PBM biasanya itu memang kita kan tidak
diajarkan secara langsung di sekolah ya Pak untuk pembentukan tata bahasa tadi. Jadi semakin banyak kita membaca. Dulu iya ya, sekarang kurang ya? Sekarang memang sudah kurang sih Pak. Karena memang pelajarannya itu berbasis teks. Ya. Untuk membangun LBI sebenarnya yang tadi. Untuk tata bahasa itu tidak dikhususkan di sekolah yang SMP dan SMA seperti itu. Jadi ya memang harus banyak membaca agar kita mengetahui bagaimana pembentukan kata dan juga konteks daripada bacaan tersebut. Ya, thank you Kak Gasta. Ya. Jadi nanti di episode berikutnya ya, Sobat Akses, kita akan ulik lagi. Tadi kan ada ekstrinsik dan ya mungkin tipe teks prosa yang non-fiksi ya. Mungkin juga lebih seru untuk kita bahas tentunya bareng Akses di podcast Bicara. Itu dulu. Sampai jumpa. Bye-bye.